Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kalimat. Unsur-unsur kalimat: tunggal, majemuk, konjungsi antar kalimat, dan intrakalimat. Menurut Arifin dan Tasai 2003-58, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sedangkan menurut Wijono 2012, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Menurut Chuk 1971, 39-40, Elson dan Pickett 1969-82, dalam Tarigan 2009, 6. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri dari klausa. Kalimat menurut penulis, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Unsur-unsur kalimat: 1. Subjek S, 2. Predikat P, 3. Objek O, 4. Pelengkap pel, dan 5. Keterangan ket. Jenis kalimat: kalimat terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Jenis kalimat menurut jumlah klausanya, 2. Jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya, 3. Jenis kalimat menurut susunan objek predikatnya, dan 4. Jenis kalimat menurut fungsi isinya. Jenis kalimat menurut jumlah klausanya yaitu: 1. Kalimat tunggal, kalimat yang terdiri dari satu klausa. Pembagiannya ada 4, yaitu: A. Kalimat nominal, contohnya iya guru. B. Kalimat adjektifal, contohnya udaranya panas sekali. C. Kalimat verbal, contohnya petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. D. Kalimat numeral, contohnya anaknya 2 orang. 2. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih klausal tunggal. Pembagiannya ada 3, yaitu: A. Kalimat majemuk setara, contohnya Raja kuliah di UIN sedangkan Risma kuliah di UR. B. Kalimat majemuk bertingkat, contohnya daripada mengganggur, Tessa membantu ibunya di toko. C. Kalimat majemuk campuran, contohnya Bapak menyesalkan perbuatan itu dan meminta kami agar kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang dapat merugikan nama baik dan kedudukannya. Konjungsi antar kalimat merupakan salah satu kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru dengan huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Contohnya, kami telah melarang mereka untuk berburu di hutan ini, tetapi mereka tetap saja nekat. Oleh karena itu, biar mereka merasakan sendiri akibatnya. Menyatakan akibat. Jenis-jenisnya adalah: 1. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat. 2. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan sebuah pertentangan dengan keadaan sebelumnya. 3. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan konsekuensi. 4. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. 5. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan sebuah pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. 6. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. 7. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang sebenarnya. 8. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan kebalikan dari apa yang sudah dinyatakan sebelumnya. Konjungsi intrakalimat adalah kata penghubung yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Contohnya, Rani tetap tidak mau maju mewakili sekolah dalam lomba tari tradisional, padahal hanya dia yang dapat menarikan tarian itu. Konjungsi intrakalimat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Konjungsi koordinatif dan 2. Konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menyambung antara 2 klausa atau beberapa klausa, tetapi memiliki sintaksis yang sama, di antaranya yaitu padahal, lalu, kemudian, sedangkan, melainkan,
atau, dan tetapi. 2. Konjungsi subordinatif adalah kebalikan dari konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menyambung antara dua klausa atau beberapa klausa lain, tetapi memiliki sintaksis yang tidak sama. Di antaranya yaitu bahwa, sampai-sampai, sebab, seolah-olah, walaupun, agar, seandainya, jika, ketika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.